Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Para penggemar fisika, channel Belajar IPA Fisika menghadirkan program baru yaitu Fisika dalam Kehidupan. Program ini dipersembahkan untuk umum. Harapannya, melalui tayangan video Fisika dalam Kehidupan, semakin menyadarkan kita akan pentingnya fisika karena fisika senantiasa hadir dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada episode 1 ini, kita akan menyajikan kehadiran hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita perhatikan bersama video-video penerapan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari berikut ini. Pertama, pesta olahraga ayam dan bebek. Lomba lompat ayam dan bebek. Perhatikan video berikut ini. Pesta olahraga ayam dan bebek. Pesta olahraga ayam dan bebek tahun pertama dimulai. 2.500 gram. 3.000 gram. Kau ini terlalu berat. Yang berikutnya. Aduh, aku harus diet. Ini pas 2.500 gram. Ayo maju ke depan. Baik, grup pertama lomba lompat tinggi dimulai. Mulai. Hei, saudara bebek, sudah. Tidak usah diteruskan. Juara pertamanya jatuh di tanganku. Kakek pengetahuan, aku dan saudara ayam sama-sama punya sepasang kaki. Tapi, kenapa aku tidak bisa melompat, Kek? Pada video tadi telah kita saksikan bersama bahwa ayam dan bebek memiliki massa yang sama yaitu 2.500 gram. Ayam dan bebek memiliki sepasang kaki. Tetapi, mengapa bebek tidak dapat melompat setinggi lompatan ayam? Mari kita simak rahasia di balik fenomena yang telah kita amati tadi. Dan video berikut ini. Apakah kalian bisa melompati tangga itu? Bisa? Bagus sekali. Ping-Ping, sekarang kakek akan mengikat kakimu. Sekarang coba lagi, apakah kau bisa melompat tinggi lagi? Kakiku tidak bisa ditekukan, jadi mana bisa melompat, Kek? Jika kau berdiri diam, apakah badanmu bisa meninggalkan permukaan? Tidak mungkin. Betul. Inilah hukum Newton yang pertama. Jika suatu benda tidak mendapat gaya dari luar, maka dia akan berada dalam keadaan semula. Karena itulah, jika kita berdiri diam, maka kaki kita selamanya tidak bisa meninggalkan permukaan tanah. Menekuk, jongkok, menapakkan kaki ke tanah, maka antara kaki dan permukaan tanah terjadi suatu aksi reaksi. Seperti hukum Newton ketiga, saat benda A memberi aksi kepada benda B, maka benda B akan memberi reaksi kepada benda A. Besar gaya aksi dan reaksi ini sama, namun arahnya berlawanan. Karena itu, saat kita memberi aksi kepada permukaan tanah pun akan memberi reaksi kepada kita, sehingga kita bisa melompat. Lihat, kaki Ping-Ping terikat, sehingga tidak bisa memberi aksi kepada permukaan tanah. Sebaliknya, permukaan tanah pun tidak bisa memberi reaksi. Makanya dia tidak bisa melompat. Mengerti? Aku mengerti. Sekarang aku tahu. Kaki saudara ayam panjang karena aksi yang diberikan kepada permukaan tanah pun besar. Sebaliknya, reaksi yang diberikan permukaan tanah kepadanya pun besar. Namun kakiku pendek, aksi yang kuberikan kepada permukaan tanah pun kecil. Dan reaksi
reaksi yang kudapatkan kecil. Makanya lompatanku tidak setinggi dia. Pada fenomena di video yang telah kita saksikan bersama tadi, terdapat penerapan hukum Newton 1 dan hukum Newton 3. Hukum Newton 1 diterapkan ketika kaki ping-ping diikat dan ping-ping tidak dapat melompat. Hukum Newton 1 itu secara matematis dituliskan sebagai sigma F sama dengan 0. Sigma F sama dengan 0 ini memiliki arti bahwa jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda yang semula diam akan tetap diam, dan benda yang bergerak lurus beraturan selamanya akan bergerak lurus beraturan. Sigma F sama dengan 0 itu tidak berarti tidak ada gaya satupun yang bekerja. Sigma F sama dengan 0, boleh ada gaya yang bekerja pada benda. Akan tetapi, gaya yang bekerja ke arah kanan harus sama dengan gaya yang bekerja ke arah kiri, sehingga kalau dijumlahkan, maka resultannya akan sama dengan 0. Begitu juga, gaya yang bekerja ke arah atas harus sama dengan gaya yang bekerja ke arah bawah, sehingga jika dijumlahkan menghasilkan resultan sama dengan 0. Hukum Newton 1 disebut juga dengan hukum kelembaman atau hukum inersia. Kemudian, pada video tadi juga ada penerapan hukum Newton ketiga. Hukum Newton 3 itu secara matematis dituliskan sebagai F aksi sama dengan min F reaksi. Artinya, jika benda A mengerjakan gaya aksi kepada benda B, maka benda B akan mengerjakan gaya reaksi kepada benda A dengan gaya yang sama besar tetapi berlawanan arah. Itulah sebabnya mengapa bebek tidak bisa melompat lebih tinggi daripada lompatan ayam. Hal ini disebabkan karena gaya aksi yang diberikan oleh ayam kepada tanah itu lebih besar daripada gaya aksi yang dikerjakan oleh bebek kepada tanah. Akibatnya, gaya reaksi yang dikerjakan tanah kepada ayam itu lebih besar daripada gaya reaksi yang dikerjakan oleh tanah kepada bebek. Akhirnya, bebek tidak dapat melompat setinggi ayam. Baiklah, mari kita perhatikan penerapan hukum Newton pada video berikutnya. Video berikutnya yang akan kami hadirkan adalah lomba renang ayam dan bebek. Betul. Sekarang, lomba renang dimulai. Apakah kalian tahu kenapa bebek berenang lebih cepat? Mengapa bebek berenang lebih cepat daripada ayam? Penasaran? Mari kita simak video berikut ini. Apakah kalian tahu kenapa bebek berenang lebih cepat daripada ayam? Karena kaki bebek seperti dayung, jadi dia bisa berenang dengan cepat. Kaki bebek ada selaputnya, sehingga bisa memberi reaksi besar kepada air. Maka air pun memberi reaksi yang sama besar kepada bebek. Namun kaki ayam tidak ada selaput, sehingga aksinya pun kecil. Maka air pun memberi reaksi yang kecil padanya. Karena itulah bebek lebih cepat. Nah, kau benar. Dalam suatu perlombaan, aksi reaksi tidak bisa diabaikan. Kalian sudah paham? Bebek dapat berenang lebih cepat daripada ayam, dikarenakan kaki bebek berselaput, sehingga gaya aksi yang diberikan oleh bebek ke air itu lebih besar daripada gaya aksi yang dikerjakan oleh ayam ke air. Hal ini menyebabkan gaya reaksi yang diberikan oleh air kepada bebek itu lebih besar daripada gaya reaksi yang dikerjakan oleh air kepada ayam. Sehingga bebek dapat berenang lebih cepat dibandingkan ayam. Mari kita perhatikan video lain tentang penerapan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Balok besi. Tahu rel kereta api nggak? Tahu. Ini bukan rel kereta api tapi. Nggak ada hubungan. Coba kamu pegang. Berat.
Biar percaya ini adalah balok besi. Pegang Berat. sampai akhir acara ya. Oke, selain balok besi itu juga ada bata. Bata. Mau diapain batanya? Dibuat bangunan kali ya. Dan gelas. Gelas. Oke, kita akan coba. Kalau bata ini saya timpa dengan balok besi, dengan ketinggian segini, kira-kira belah nggak? Kita lihat aja ya. Ya, batanya belah. Belah, jadi 2 ya? Jadi 2. Tuh, Pecah nggak dia. percaya belah. Oke, Kemudian, bata belah. Kalau gelas, bagaimana kalau gelas? Hancur. kira-kira aja ya. Jangan tutup kuping. Pecah dong. Oke. Hancur berkeping-keping. Sekarang, kalau misalnya gelas ini saya simpan lagi sini, tapi di atasnya ada batu bata, terus kita timpa batu bata itu sama balok besi lagi. Apakah yang akan terjadi pada bata dan gelas jika bata yang diletakkan di atas gelas ditimpa besi? A. Gelas akan pecah tetapi bata tetap utuh. B. Bata yang pecah dan gelas tetap utuh. C. Keduanya, bata dan gelas akan pecah. Anda dapat memprediksikan kira-kira apa yang akan terjadi pada gelas dan bata. Baik, mari kita cocokkan prediksi Anda dengan video berikut. Juga pemirsa di rumah, jangan coba-coba untuk percobaan ini di rumah. Dimarahin emaknya nanti. Kita lihat, siapakah yang pecah? Ya, ternyata C, B. Jawabannya adalah B. Batu pecah, sedangkan batu atau batanya pecah, sedangkan gelasnya utuh. Mengapa demikian? Batu memiliki massa jenis yang sangat besar, sehingga dia bersifat lembam. Ketika batu ditimpa besi, maka batu akan cenderung untuk mempertahankan posisinya, akibatnya dia pecah. Akan tetapi, batu tidak membebani gelas dengan gaya yang besar. Itulah sebabnya mengapa gelas tetap utuh. Hal ini merupakan contoh penerapan hukum Newton ke-1, yaitu hukum kelembaman atau hukum inersia. Video selanjutnya. Ini ada 2 buah timbangan. Ini kalau kita lihat timbangan ini, sebelum kita pakai harus kita kalibrasi dulu, San. Kalau kita lihat timbangan yang satu ini udah benar. Timbangan yang satu, nah ini kan belum ke 0 nih. Oh. Kita harus kalibrasi dulu. Kalibrasi dulu ke 0 ya? Jadi nggak curang ya? Iya. Jadi kalau dagang juga gitu? Iya Harus dong. dikalibrasi? Dagang tuh harus benar, nggak boleh timbangannya curang ya. Sekarang kalau misalnya timbangan ini kosong kan menunjukkan angka 0. Betul. Ya. Sekarang kalau misalnya saya timbang, berat timbangannya? Timbangannya ditimbang. Ini berapa? Kita lihat. 500 gram. 500 gram. 500 gram. Oke. Sekarang kalau yang satu lagi, kita timbang juga? Ya, sama. 500 gram juga. Oke, sekarang punya beban. Beban. Dari tadi kita mainnya beban terus kayaknya. Kita banyak beban apa gimana? Beban Nggak tahu. perasaan nggak? Nggak mungkin ya. Acaranya ini senang-senang, nggak mungkin ada beban perasaan. Nggak boleh. Ada beban malam, iya. Ya. Kita coba, kita timbang ya. Di satu timbangan. Bebannya juga 500 500 gram. Jadi semua 500 gram. Kalau di sini siapa tahu beda. Oh, harus sama. Sama. Kan sudah 500. dikalibrasi. Iya, benar. Oke. Sekarang kalau saya letakkan timbangannya begini, ya. Timbangan, di atas timbangan. Kemudian bebannya saya letakkan lagi di atas. Oke. Kita akan lihat di timbangan yang atas tertunjuk angka 500 gram. Dan di yang di timbangan bawah? bawah 1000 gram. Karena 2 kali ini ya, Ron ya? Iya. Oke. Nah, sekarang kita akan bermain sedikit dengan timbangan ya. Saya akan balikan timbangannya. Kamu kurang kerjaan. Tapi kan harus saya kalibrasi lagi kan biar ke 0. Iya. Saya akan kalibrasi lagi. Biar adil. Biar adil. Ya. Harus persis di 0. Di 0. Oke. Nah, dalam keadaan terbalik seperti ini, saya akan letakkan di timbangan yang di bawah. Kemudian bebannya akan saya letakkan di atas timbangan terbalik. Oke, yang jadi pertanyaan adalah berapakah skala yang akan ditunjukkan oleh timbangan yang terbalik?
Apakah A. 500 gram, Iya. B. 750 gram, C. 1000 gram, Iya. dan D. 1500 gram? Oke, sudah cukup jelas. Saya ulang lagi pertanyaannya, berapakah skala yang ditunjukkan oleh timbangan yang terbalik? A. 500 gram, B. 750 gram, C. 1000 gram, D. 1500 balik. Mari kita cocokkan prediksi yang sudah Anda buat dengan video berikut ini. Oke, biar nggak penasaran, Aha. Roni harus membuktikan. Kita akan buktikan saja. Kita lihat bahwa timbangannya sudah dikalibrasi menunjukkan angka 0. Ditambah Kemudian- beban 500. Mhm. Kalau kita taruh di atas timbangan lagi, berapa Jawabannya angkanya? adalah ya. Ternyata hasil yang ditunjukkan pada timbangan berbeda dengan ketika timbangan kuning dalam posisi tempat bendanya itu berada di atas atau posisinya tidak terbalik seperti ini. Kenapa? Karena dalam hal ini berlaku hukum Newton ketiga yang merupakan hukum aksi reaksi yang tadi sudah kita bahas bahwa secara matematis dituliskan sebagai F aksi sama dengan min F reaksi. Timbangan atas yaitu yang kuning plus plastisin mengerjakan gaya aksi kepada neraca yang bawah atau timbangan yang merah. Dan timbangan bawah atau yang merah akan mengerjakan gaya reaksi kepada timbangan yang atas atau yang kuning. Kemudian, karena timbangan atas atau yang kuning itu menekan timbangan merah menggunakan piring pengukurnya, maka gaya reaksi yang terukur pada timbangan yang terbalik atau yang kuning akan sama dengan timbangan yang bawah atau timbangan yang merah. Jadi, ketika diletakkan dalam posisi terbalik, maka timbangan yang merah itu mengukur masanya timbangan kuning dan plastisin sebesar 1000 gram. Kemudian gaya ini diberikan sebagai gaya aksi kepada timbangan yang kuning. Kemudian timbangan yang kuning akan memberikan reaksi dengan nilai yang sama, yaitu 1000 gram. Atau boleh juga timbangan yang kuning itu memberikan gaya aksi kepada timbangan merah, sehingga timbangan merah memberikan reaksi sebesar 1000 gram. Karena posisi timbangan yang kuning itu piring pengukurnya terbalik, maka yang diukur oleh timbangan yang kuning sama halnya dengan yang terukur oleh timbangan yang merah. Hal ini merupakan contoh penerapan aksi reaksi. Baiklah, kita tadi sudah menyaksikan beberapa video tentang penerapan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Kali ini, sebelum berakhir, saya akan menyajikan kepada Anda satu kuis, yaitu mengapa bahan metal di sekitar kita jika dipegang terasa dingin. Anda yang menyaksikan video ini boleh berpartisipasi dengan cara memberikan komentar jawaban di kolom komentar. Kita akan membahasnya pada episode selanjutnya. Terima kasih atas perhatian Anda, semoga bermanfaat dan sampai ketemu pada fisika dalam kehidupan sehari-hari di episode-episode selanjutnya. Saya Dian Mufarida, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.